hari ini kita akan belajar mengenai usaha dan juga tuas kelas 1 sebagai yang pertama dari pesawat sederhana. Oke, lihat gambar di bawah ini. Ini gambar orang mendorong mobil. Mana yang merupakan usaha? Sekilas memang tampak seperti usaha, tapi dalam fisika usaha itu hanya kalau ada perpindahan. Jadi, kalau mobilnya maju, ada usaha. Atau simbolnya W besar atau work itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Kalau mobilnya diam, maka tidak ada usaha atau usahanya sama dengan 0. Meskipun sampai berkeringat seperti apapun. Belajar itu bukan usaha kalau dalam fisika. Nah, kalau orang fitness misalnya dia lagi angkat beban. Kalau pas dia menahan, itu tidak ada usaha kalau dia menahan. Tapi kalau dia lagi bergerak misalnya ke atas begitu, maka akan ada usaha. Usaha sendiri dirumuskan resultan gaya dikalikan perpindahannya. Jadi kalau nggak ada perpindahan, ya nggak ada usaha. Oke, contoh yang pertama saya ambil di internet aja. Ini banyak di internet ya. Jadi ada gaya 20 Newton ke sana dan 15 Newton ke sana. Nah, karena dia bergerak ke sana, maka yang searah gaya itu simbolnya positif, atau boleh juga yang mengarah ke kanan dianggap positif, yang mengarah ke kiri dianggap negatif. Itu juga hasilnya bakal sama. Resultan gayanya 5 Newton dari mana? Dari 20 kurang 15, karena berlawanan diselisihkan. Dikalikan perpindahannya 20 meter, ketemulah 100 Newton meter, atau Newton meter itu namanya Joule. Berikutnya, usaha seberat 30 Joule berarti W besar dikeluarkan oleh Nino sehingga kardus bermasa 2 kg bergeser sejauh 15 cm. Ini perpindahan ya. Rumusnya kayak gini, ini nggak masuk. 30 Joule sama dengan F kali 15. Nah, ini harus dijadikan meter dengan cara dibagi 100. Jadilah 0,15 meter. Nah, ini dimasukkan ke sini. Sehingga F sama dengan 30 Joule dibagi 0,15 ya. Kok bisa kayak gini? Kali aja 100, ini juga kali 100. Perlakuannya sama. Kenapa kali 100? Supaya dua digit ini berubah menjadi tidak ada komanya gitu. 30 dibagi 15, 2 tinggal ngikut 0, 2 lagi. Berikutnya, Rafael yang masanya 40 kg. Ini masa menaiki sebuah tangga yang terdiri dari 10 anak tangga. Ini perlu dicatat, 10 anak tangga, setiap anak tangganya 20 cm. Berarti ini berhubungan dengan nanti S-nya gitu ya. Jadi S-nya itu nanti perpindahannya adalah 10 anak tangga kalikan 20 cm. Berarti 200 cm. Percepatan gravitasi, berarti ini kalau ada massa itu berarti kita cari beratnya ya. Ini di sini ya, beratnya itu adalah massa kali percepatan gravitasi, ketemunya 400. Nah, pentingnya apa ini? Untuk mengangkat beban, misalnya tubuh seberat 400 Newton, minimal butuh gaya 400 Newton juga. Maka itu yang akan masuk sebagai F gitu. Sehingga F sama dengan 400 dikalikan tadi ini kita udah hitung ya. Itu adalah 200 cm, 200 cm kan 2 meter gitu loh. Ketemunya 800 Joule. Jarak rumah mahasiswa ke supermarket adalah 20 cm. Ya, anggap aja ini rumahnya dia. Ini supermarket, tinggal digambar lebih gede gitu aja ya. Oke. Dia berarti pergi ke sana ya, 20 meter. Ketika Marcel keluar dari supermarket berisi troli dengan bawaannya ini masanya, gaya dorongnya 45 Newton. Ingat, dia belum bayar, berarti dia balik semula pergi ke sana. Oh, gambarnya keliru. Dia kan di supermarket dulu ya, di supermarket dulu. Berarti gambarnya nggak kayak gini, gambarnya gini dong. Dia udah pulang dulu 20 meter. Karena dia suatu ketika Marcel keluar dari supermarket, berarti kan awalnya di supermarket kan. Terus dia lupa bayar, jadi dia mau bayar dulu. Balik lagi kan 20 meter. Berapa pindahnya? Awal di sini, akhir di sini, berarti pindahnya 0 gitu loh. Gaya kali 0, ya udah, usahanya tidak ada usaha karena dia kembali ke tempat semula, berarti tidak ada perpindahan gitu. Nah, sampai ke pesawat sederhana yang pertama.
yaitu tuas kelas yang pertama. Cirinya apa? Titik tumpu berada di antara beban dan gaya kuasa. Gaya kuasa itu adalah gaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan pesawat sederhana ini. Jadi pesawat sederhana itu gunanya untuk memudahkan usaha. Apa artinya memudahkan usaha? Mengubah arah supaya mudah, bukan mengurangi usaha. Maksudnya gini. Jadi maksudnya itu dia nanti akan mengurangi gaya, tapi sebagai akibatnya dia akan menambah jarak. Jadi jaraknya makin jauh, cuman dia makin enteng. Jadi usahanya tetap. Usaha sama dengan tetap usahanya. Begitu. Oke, bagian-bagiannya tumpu ke gaya kuasa lengan kuasa, tumpu ke beban lengan beban, dan rumusnya mending pakai gini dulu ya. Keuntungan mekanis. Jadi keuntungan mekanis itu yang ngomongin, tadi kan kita ngomongin mudah nggak mudah. Keuntungan mekanis itu yang secara kuantitas bisa terlihat dengan cara W dibagi F atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Nah, ada yang nulis kayak gini, tapi saya lebih suka ini. Kenapa? Lebih bermakna. Gimana kalau titik sentuhnya atau gayanya dikasih ke sini, enggak sepeluruhnya? Ya, lengan kuasa itu adalah titik itu sampai tumpu. Ini tidak dipakai, begitu ya, diabaikan. Untuk tingkat SMP mah diabaikan dulu. Oke, kita langsung ke aplikasinya ya. Jadi misalkan ada anaknya ini beratnya misalnya 400 Newton atau setara 40 kg ya, dan papahnya misalnya 800 Newton atau setara 80 kg. Supaya bisa main dengan nyaman, papahnya harus dekat ya dengan titik tumpu supaya seimbang. Contohnya tuas 1 antara lain adalah ini ada tang ya. Ya, kita analisa ini tumpunya, ini bebannya, ini kuasanya gitu kan ya. Beban itu simbol lainnya W kecil, kuasa itu simbol lainnya F besar. Oke, soal yang pertama gitu. Oke, ini 800 Newton, ada beban nih, ada di internet ya. Contoh soal UN ya. 40 cm, 160 cm ini udah jelas banget ya. KM sama dengan lengan kuasa bagi lengan beban. Ini lengan kuasa, ini lengan beban, ini bebannya, ini yang ditanyain. Berarti 160 bagi 40, ketemunya 4, nggak pakai satuan ya, karena sentimeternya dicoret kan. Kemudian dari mana ini rumus ini? Dari sini sih. Kan KM itu sama dengan W dibagi F. Berarti kalau mau nyari F, ini pindah ke sini kan, dan ini pindah ke sini, jadi pembagian, jadi lawannya gitu, gampangnya gitu. Nah, ketemulah rumus ini gitu. Oke, berikutnya sebuah beban seberat 600 Newton, berarti ini 600 Newton diangkat dengan tuas sebagai berikut. Nah, ini jelas ini lengan kuasa, ini lengan beban. KM-nya gimana KM-nya? Ya, lengan kuasa bagi lengan beban. Lengan kuasanya adalah 1 meter, lengan bebannya 0,25 meter. Coret supaya komanya hilang, kali 100. Kali 100. Ini juga kali 100. 25. Ketemunya 4. Kayak tadi, F sama dengan W dibagi KM. Gaya kuasanya adalah 600 Newton, kita bagi dengan 4. Jadi 150 Newton. Oke, kuis ya, ini sengaja saya bikin aneh-aneh ya. Tongkat panjangnya 1,5 meter, jadi ujung sini sampai ujung sini 1,5 meter atau 150 cm ya. 150 cm. Tumpu ke tangan. Oh, ini lengan kuasa, ini lengan beban. Ya, ini saya bilang soal yang neko-neko ya. Beratnya 30 kg setara dengan 300 Newton. Kan kali gravitasi ya, kayak hitungan ini. KM LK bagi LB berarti 50 cm dibagi 100,5. Ini namanya rugi ya. Karena KM itu hanya bermakna kalau dia lebih dari 1. Satu aja cuma ngubah arah. W sama dengan F sama dengan W bagi KM, 300 bagi setengah atau sama dengan 300 kali 2/1 gitu kan, dibalikan 2/1 ketemunya ini. Ya, jadi 600 Newton, aslinya 300 jadi 600 Newton, namanya nyusahin diri sendiri.
Tapi ternyata untuk fitness ya, boleh-boleh aja kalau fitness. Oke, soal berikutnya. Sebuah linggis dipakai untuk mengangkat beban bermasa 24 kg. Jadi di sini ada beban, kalau 24 kg ya setara dengan 240 Newton gitu kan. Dengan gaya 40 Newton, ini 40 Newton. Titik tumpu kekuasaannya 5 cm. Ini udah saya ubah. F-nya sama dengan 40 Newton, km sama dengan W dibagi F, berarti sama dengan 240 Newton dibagi 40 Newton ya, 6. Dimana lengan kuasanya sama dengan km kalikan LB kan, 6 kali 5 cm. Iya segini. Berapa panjangnya? Panjang yang dimaksud adalah di sini nih ya, dari titik tumpu ke titik kuasa ya. Ini kan kalau megangnya di sini ya segini aja, ini tuh kalau megangnya dari ujung sini ya udah, berarti titik lengan kuasanya segitu gitu. Yang penting ke titiknya ditaruh di mana. Ya gimana yang bikin soal. Oke, ini soal terakhir hari ini. Misalnya ada sebuah tuas, kondisinya kayak gini, di mana sudah diketahui bahwa ini 120 cm, ini lengan kuasa, dan panjang tuasnya 160 cm. Berarti ini ketahuan ya, ini 40 ya. Ini kondisinya seimbang. Nah, tapi di sini kalau penumpu digeser 20 cm, berarti dia digeser 20 cm mendekati kuasa ya, arahnya ke sana. Kalau digeser mendekati beban ya berarti ke sana. Jadi nanti jaraknya menipis, yang ini jaraknya membesar. Jadi jarak di sini nanti dia akan berkurang, jarak di sini akan bertambah ya. Nah, berapa gaya yang harus ditambah atau dikurangi? Oke, awal dulu ya. Awalnya gini. Gambarnya kayak gini awalnya. 120 cm lengan kuasa, lengan bebannya 40 cm, ini 30 meter, kita cari dulu W-nya. Nah, dengan cara apa? Ya rumus ini, KM sama dengan LK bagi LB, berarti kita bisa dapat KM-nya 120 bagi 40. Ingat, kita nggak pakai yang 160 tadi ya, tapi yang dipakai yang benar-benar real. Ini sampai sini, ini sampai sini. KM sama dengan W bagi F, berarti kalau mau nyari W, KM kali F ya. Tinggal dikalikan ketemunya 90. Maka 90 ini pindah ke sini. Untuk kondisi akhir. Kondisi akhirnya kayak gini. Nah, dari mana 100? Kan maju, ini tadi maju 20 cm kan. Berarti dia geser ke sini jadi 100, yang ini dari 40 nambah 60 gitu. Karena kan ininya digeser. Jadi jangan cuma ngubah yang ini aja ya. KM yang baru sama dengan 100 dibagi 60. Satuannya cm, coret ininya ya. Sederhanain aja, bagi 20 bagi 20, 5/3. F sama dengan W dibagi KM, berarti 90 Newton, dibagi 5/3. Wah, ubah aja jadi perkalian kan, tinggal dibalik kayak gini kan. Ini coret sama ini 18 kali 3, 54. Semua ini yang akhir, ini yang awal. Akhir kurangi awal 24 Newton, berarti perlu apa? Perlu ditambah 24 Newton. Oke, sekian pelajaran hari ini. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.